Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, teman-teman, kita lanjut ke fidusia yang kemarin kita mulai dari rohan gadai, kemudian hipotek, dan kemudian yang baru aja kemarin kita bahas mengenai hak tanggungan. So, sekarang kita masuk ke fidusia. Oke, mengenai pengertian dari jaminan fidusia itu apa? Di sini teman-teman bisa lihat fidusia awalnya sudah ada dari zaman Romawi ya, dikenal sebagai gadai barang, hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan utang kreditur. Di bahasa Belanda, fidusi, ya dalam bahasa Inggris fiduciary transfer of ownership, yang artinya lebih ke kepercayaan. Dan di sini di BW itu lazimnya pada masa Belanda itu dikatakan sebagai eigendom overdracht, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Dalam kamus hukum, fidusia sebagai kepercayaan, sebagai istilah hukum fidusia barang yang oleh debitur dipercayakan kepada kreditur sebagai jaminan hutang. Ya, artinya dia mempercayakan dalam artian ya kaitannya dengan, ingat ya, kalau kita kaitkan yang kemarin ke gadai, ini sama aja benda bergerak, cuman kalau gadai kemarin itu bendanya dipegang oleh kreditur, maka kalau untuk fidusia, makanya dikatakan kepercayaan karena bendanya tetap berada pada tangan debitur. Oke, pengertian. Ini beberapa pengertian yang ada kalau menurut Subekti, ya ada kata fid, apa ini pakai bahasa Belanda, bahasanya fides deh ya. Fides berarti kepercayaan, pihak yang berutang percaya yang berpiutang memiliki barang itu hanya untuk jaminan, dan ada fiduciaire adalah kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh satu pihak kepada pihak lain bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik sebenarnya ke dalam hanya suatu jaminan saja untuk suatu barang. Kalau di Undang-Undang Fidusia, di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 di pasal 1 angka 1, pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada pada pemilik benda atau yang saya sebut tadi sebagai di tangan dari debitur. Kemudian di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 85 tentang rumah susun, ya di pasal 1 ayat 8, hak jaminan yang berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan utang kreditur. Kemudian Undang-Undang Fidusia di 4299 pasal 1 ayat 2, di sini hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, benda yang tidak bergerak, tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan ya, karena hak tanggungan kemarin kita sudah bahas itu kan hanya harus kepada yang sudah punya, harus berupa tanah ya, kemudian tanahnya itu juga harus ada sertifikat mulai hak milik HGU, HGB, pakai dan seterusnya. Tapi kalau di sini dia nggak bisa dibebani hak tanggungan kayak rumah susun atau apartemen. Nah itu ya karena tanahnya dipakai secara bersama-sama ya, sehingga tidak bisa dibuatkan yang namanya sertifikat hak milik. Ya, di sini tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan. Sama ya, preferen, ada hak preferen terhadap kreditur lainnya. Jaminan fidusia, hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur. Utangnya di sini bisa terjadi karena perjanjian maupun karena undang-undang yang baru. Jadi syaratnya di sini utangnya udah ada, utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, atau utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Kemudian unsur-unsur jaminan fidusia, ya adanya hak jaminan di sini, hak jaminan kebendaan, objeknya ada ya. Nah, objeknya di sini benda yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan ataupun benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud. Ya, bisa dipahami ya. Untuk tadi saya kembali lagi benda tak bergerak atau benda tetap yang nggak bisa dibebani hak tanggungan tadi yang paling gampang Anda lihat adalah contohnya apartemen ataupun rumah susun. Objek tetap berada di bawah penguasaan pemberi fidusia atau debitur, yang dimaksud dengan tetap di sini bahwa benda yang menjadi objek jaminan diserahkan secara konstitutum posterium. Benda jaminan tetap dikuasai debitur sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.
Ciri-ciri jaminan. Jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya atau preferen. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Ingat ya, untuk penyerahan benda bergerak itu kan beda dengan benda tidak bergerak ya. Karena kalau benda bergerak itu kan penyerahannya secara langsung levering aja, tapi kalau benda tetap yang kaitannya dengan hak tanggungan itu kan harus ada balik nama. Ya, merupakan perjanjian ikutan atau asesorir, memenuhi asas spesialitas, kemudian asas publisitas, yang artinya tetap harus didaftarkan di Kemenkumham, mudah dalam pelaksanaan eksekusinya. Oke, kemudian kita bicara subjek dan objek jaminan fidusia. Subjeknya ya seperti biasa sesuai dengan ketentuan BW, ada manusia juga represent badan hukum. Kemudian objeknya benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan. Oke, di sini secara lebih rinci kita bisa lihat objek dari jaminan fidusia, benda bergerak berwujud. Ya, ini paling gampang ya, kendaraan bermotor, mobil, motor, mesin pabrik yang nggak melekat. Ya, ingat kalau yang melekat itu masuk sebagai benda tetap ya. Alat-alat inventaris kantor, ya, perhiasan, persediaan barang, inventaris kapal laut, ya, kemudian perkakas dan seterusnya. Ya, benda bergerak yang tidak berwujud ada wesel, sertifikat deposito, saham, obligasi, konosmen, ya, piutang, deposito berjangka. Kemudian ada juga hasil dari benda yang menjadi objek jaminan, baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak yang tidak berwujud, atau hasil dari benda yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Klaim insurance ya, menjadi objek jaminan fidusia yang diasuransikan. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain. Masuk di situ benda-benda yang termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh di kemudian hari. Dasar hukumnya ya, dasar hukumnya dia di luar BW ya, yang namanya jaminan fidusia. Ya, di sini masuknya di Ares Hograt tahun 1929 ya. Kemudian juga sama Ares Hogerstoff di 18 Agustus 1932. Dan kemudian yang kita pakai sekarang, yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 tentang fidusia. Hak dan kewajiban para pihak dalam fidusia. Hak pemberi ya atau si kreditur di sini debitur maksud saya berhak mendapatkan pinjaman uang sebagai perjanjian pokok yang diikat dengan jaminan fidusia, berhak untuk tetap menguasai bendanya ya, berhak memperdagangkan objek jaminan fidusia berupa barang dagangan inventory ya. Kemudian di sini berikutnya kewajiban pemberi fidusia ya, membuat akta pembebanan jaminan fidusia, wajib untuk melakukan pelunasan ya kepada kreditur, wajib untuk mendahulukan penerima fidusia dalam melakukan pelunasan, kemudian wajib mengganti ya kalau memang terjadi kerusakan ataupun mau dijual harus sesuai, yang belum terbayarkan jika hasil inventory yang memiliki jenis eksekusi jaminan tidak mencukupi. Dilarang memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar, wajib menyerahkan objek jaminan fidusia yang dieksekusi oleh penerima fidusia sebagai akibat kalau memang terjadi cedera janji ataupun non-prestasi oleh debitur. Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusianya. Hak penerima fidusia ya atau si krediturnya ya menerima hak jaminan fidusia sebagai agunan atas piutangnya, mendapatkan kedudukan yang diutamakan sebagai kreditur preferen yang kalau dipilotkan nanti masuk sebagai kreditur separatis ya, artinya bisa melakukan eksekusi sendiri ya, berhak untuk didahulukan dalam menerima pelunasan piutang ya, berhak menerima pembayaran sebagai pelunasan utang debitur ya, karena perjanjian pokoknya tetap ya, tadi kita udah bahas adalah utang piutang, berhak menerima dan menguasai sertifikat jaminan fidusia. Ingat, hanya sertifikatnya saja, bukan bendanya. Berhak melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia kalau terjadi cedera janji, berhak menjual objek jaminan fidusia dengan kekuasaannya sendiri,
berhak untuk mengalihkan piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia dengan memberitahukan kepada pemberi fidusia. Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia, baik yang timbul dari hubungan kontraktual ataupun yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kenapa hal ini terjadi? Ya, karena memang benda tersebut atau objek dari fidusia tersebut dipegang pada debitur atau pada pemberi fidusianya. Ya, di sini kemudian wajib membuat akta pembebanan jaminan fidusia, memberitahukan kepada kantor Kemenkumham ya, penerima fidusia wajib mendaftarkan jaminan beserta perubahannya jika ada. Penerima fidusia memberikan penguasaan objek kepada pemberi fidusia, membayar biaya jaminan ya, biaya untuk pendaftaran jaminan, mengembalikan kelebihan eksekusi ini yang paling penting kepada si debitur apabila ketika pasca lelang harga jual dari objek fidusianya itu lebih tinggi daripada utang yang dimintakan kepada debitur. Dilarang memperjanjikan bahwa penerima fidusia akan menjadi pemilik. Nah, ini ya yang saya katakan tidak boleh ya jika pemberi fidusia wan prestasi karena harus melalui prosedur lelang ataupun prosedur penjualan dari barang jaminannya atau barang fidusia. Pembebanan fidusia ya, perjanjian ikatan atau asesoir ya, pembebanan dengan jaminan dibuat dengan akta notaris ya dan merupakan akta jaminan fidusia. Ya, ini secara teknisnya harus ada identitas, data perjanjian pokok, uraian bendanya, nilai penjaminannya dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ya, pembebanan jaminan fidusia, utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia, utangnya udah ada, utang yang timbul di kemudian hari, utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya. Jaminan fidusia diberikan bisa lebih dari satu penerima fidusia, ya. Kemudian jaminan fidusia diberikan terhadap satu atau lebih dari jenis benda, termasuk pada saat jaminan diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Kalau memang dikecualikan perjanjian lain, jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan. Baik itu klaim insurance, di sini dalam hal benda yang menjadi objek jaminan itu diasuransikan karena memang era sekarang hampir semua benda itu diasuransikan ya, terutama mobil. Kalau motor itu biasanya asuransi kalau masih dalam kaitannya kalau kredit itu belum dijaminkan, tapi jarang kalau motor. Tapi kalau mobil itu sudah banyak. Termasuk juga apalagi untuk rumah susun ya ataupun apartemen itu jelas ada asuransinya. Oke, pendaftarannya wajib didaftarkan asas publisitas kantor pendaftaran fidusia bagian dari Kemenkumham dan di sini secara elektronik ya. Di sini ada contoh ya, sertifikat jaminan fidusia. Ini jadi udah jelas nama pemberi fidusianya siapa, ya, alamatnya di mana, penerima fidusianya siapa beserta alamatnya, dan di sini contohnya menjamin pemberi fidusia sejumlah 160 juta gini berdasarkan perjanjian pembiayaan. Nah, di sini dengan perjanjiannya jumlahnya berapa 160. Objek jaminannya di sini dibuat Notaris Amelia Merdeka dan seterusnya. Jadi udah jelas apa nama barang yang dijadikan sebagai objek fidusia. Pengalihan ya dijamin peralihnya demi hukum segala hak dan kewajibannya di sini dengan pelimpahan tersebut orang lain yang menerima piutang menjadi kreditur baru terhadap orang yang berutang ya di sini. Beralihnya jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran di sini jaminan fidusia mengikuti benda pada objeknya dan hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta sesi dibuat. Ya, sesi itu apa? Perbuatan hukum mengalihkan memindahkan pelimpahan hak atas suatu piutang dari orang yang berpiutang ya melimpahkan ya piutang kepada kreditur lain. Droit de suite atau zakgelvolk di sini diikuti benda pada siapa hak tersebut berada ya. Karena tadi saya katakan yang namanya benda tetap itu benda bergerak itu pengalihannya secara langsung tidak melalui balik nama seperti pada benda tetap. Jadi bisa saja itu berpindah. Hapusnya jaminan fidusia ya, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia ya di sini karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditur, kemudian pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
ya sifat ikutannya ya. Jadi kalau jaminan jadi utang piutangnya sudah lunas, ya sudah that's it, selesai juga, maka dia akan automatically hapus juga jaminan fidusianya. Musnahnya benda yang menjadi objek fidusia. Nah, kalau benda tersebut diasuransikan, klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut. Jadi kayak jaminannya misalnya mobil, kemudian ternyata mobilnya mengalami kecelakaan, kemudian kecelakaan mobilnya itu dijamin oleh asuransi. Nah, uang klaim asuransinya itu dipakai untuk melunasi dari utang yang dimiliki oleh si debitur tadi. Kayak eksekusinya, ya, apabila pemberi fidusiawan prestasi, maka bisa dilakukan eksekusi, sertifikat jaminan fidusia, kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan, ya, penerima fidusia langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum, dan di sini bisa melalui lembaga parata eksekusi, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan. Dimungkinkan juga di bawah tangan asal disepakati oleh si penerima fidusia. Benda perdagangan atau efek yang dapat diperjualbelikan di pasar ataupun bursa. Begitu ya teman-teman kaitannya dengan fidusia. Semoga bisa dipahami teman-teman untuk hukum jaminan, dan besok kita akan lanjut lagi ke resi gudang sebelum nanti materi terakhir tentang jaminan perorangan. Begitu dari saya, demikian. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Selamat belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.